Setelah Amerika Serikat meluncurkan serangan ke fasilitas sipil, Iran membombardir fasilitas militer AS di negara sekutunya. Tak hanya itu, kapal sekutu Amerika juga menjadi target hantaman rudal Iran. Kami akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber terkait serangan beruntun Iran pasca serangan fasilitas sipil oleh Amerika Serikat. Bergabung sebagai narasumber pada sore hari ini, dosen International Institute for Islamic Studies Qasem Muhammadi dan praktisi sekaligus pengajar hubungan internasional dari Synergy Policies Dina Praptora Harja. Selamat sore semuanya dengan Tifal di sini. Selamat sore Mas Tifal. Selamat sore. Terima kasih semua sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Bung Qasem, kalau kemudian ada langkah dari Iran untuk membalas serangan AS ini, apa pesan yang sebetulnya mau ditujukan? Iya, selama beberapa hari terakhir Amerika telah mulai menyerang infrastruktur di selatan Iran seperti bandara dan jembatan, bahkan pusat-pusat terlarang termasuk satu rumah sakit untuk anak-anak penderita kanker dihantam sekitarnya. Bahkan salah satu jembatan yang terkena serangan menyebabkan 2 mobil milik warga tak bersalah hancur dan 6 orang yang berada di dalamnya gugur. Juga dalam serangan terhadap sebuah antena pemancar televisi, seorang perempuan juga tewas dan tangan anaknya yang baru berusia 1 tahun ikut terputus. Ya ini apa yang selama beberapa hari yang lalu itu terjadi di kawasan. Akan tetapi kenapa itu dilakukan oleh Amerika Serikat? Saya kira mereka ada 4 mungkin kemungkinan. Satu, operasi darat, yakni mereka seandainya mereka mau bermaksud menyerang selatan dalam waktu dekat, mereka mencoba menyerang pusat-pusat militer dan logistik untuk mempersiapkan kondisi serangan darat. Tapi opsi ini sepertinya tidak mungkin pada saat ini karena sangat panas sekarang ini di kawasan kami ini, dan karena jumlah pasukan Amerika Serikat yang berada di sini agak sedikit dan logistiknya juga terbatas untuk mendukung serangan darat. Tetapi jika hal ini berlanjut selama mungkin minimalnya 2 bulan lagi, maka kemungkinan ini akan pesat. Dan kondisi Iran saat ini bagaimana, Bung Qasem? Ya, kalau kondisi secara umumnya di seluruh Iran alhamdulillah aman. Ya pasti serangan-serangan itu terjadi di bagian selatan Iran, di beberapa provinsi yang berada di sekitar Selat Hormuz itu, termasuk Hormuzgan, Bushehr, provinsi Fars, di mana itu ada pangkalan-pangkalannya Iran itu yang menguasai Selat Hormuz. Ya, tapi kalau secara keseluruhan dan umumnya ya Iran alhamdulillah aman. Oke, dan ini fasilitas sipil termasuk jembatan ikut disasar jadi target yang dilancarkan Amerika Serikat. Mengapa jembatan ini yang disasar begitu? Sejauh mana Anda menganalisis itu, Bung Qasem? Ya, menurut saya ya ada mungkin beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertamanya saya sudah jelaskan. Mungkin mereka mau menyerang dari serangan darat, mereka mungkin mau luncurkan dan mulaikan. Tapi ada mungkin opsi ataupun mungkin ada kemungkinan lagi, contohnya ada kemungkinan bahwa upaya untuk memblokir jalur logistik angkatan laut militer Iran yang telah memblokir Selat Hormuz, artinya dengan menyerang jalan-jalan, jembatan-jembatan, Amerika Serikat mencoba mengganggu pengelolaan dan dominasi kekuatan militer Iran atas Selat Hormuz. Juga ada satu kemungkinan lagi, yaitu juga saya kira mungkin itu nampaknya mungkin itu alasannya, yaitu dan mereka mau menciptakan tekanan sosial dan ketidakpuasan publik di Iran, terutama di selatan Iran, di bagian selatan Iran. Karena Amerika Serikat pasti tidak dapat membuka Selat Hormuz itu secara militer. Itu sudah terbukti selama 5 bulan terakhir ini. Jadi dia mencoba untuk menekankan rakyat, dan rakyat akan menekankan pemerintah sehingga Iran menghentikan perlawanan. Oke, Iran sudah menyasar Kuwait, Mbak Dina, kemudian Qatar. Ini tidak tertutup kemungkinan sekutu AS lainnya juga akan disasar. Sejauh mana Anda membaca peluang sekutu AS lainnya yang kemudian bakal ditargetkan Iran nanti, Mbak Dina?
Yang pasti eskalasi sulit dihindarkan ya dalam situasi yang sekarang. Kalau dilihat dari dalam negeri Amerika Serikat sendiri, pasti Iran akan sudah membaca bahwa di dalam negeri Amerika Serikat sendiri itu terjadi waktu yang semakin sempit untuk Donald Trump melakukan aksi yang bisa membuktikan pada masyarakat Amerika Serikat bahwa langkah yang selama ini diambil untuk menyerang Iran adalah menghasilkan kemenangan. Karena itulah yang terus-menerus berusaha disampaikan oleh Trump menjelang pemilu sela di Amerika Serikat bulan November kemarin. Fakta baru yang muncul dari Amerika Serikat adalah bahwa beban energi untuk masyarakat Amerika Serikat memang semakin buruk dan dampaknya itu adalah menggerus masukan atau income buat rata-rata orang Amerika 500 sampai 1.100 US dollar per keluarga, per household, per rumah tangga. Dan kendala yang lain di situ kemudian menunjukkan bahwa akhirnya para pendukung di Partai Republikan pun tidak sepenuhnya sekarang full support buat Trump. Sudah mulai nampak ada perpecahan di kubu Demokrat. Jadi kubu Demokrat mulai makin kelihatan, ada yang memang di grup Make America Great Again, jadi yang memang fanatik sekali pada Trump, dan ada yang Republikan pada umumnya tapi tidak pro terhadap individu Trump. Oke. Nah, untuk kelompok Republikan yang tidak pro pada Trump ini, jumlah yang anti terhadap Trump itu makin meningkat. Dan kemarin tanggal 16 Juli, jadi baru saja 2 hari lalu, dari House of Representatives, dari Parlemen Amerika Serikat mengucurkan dana baru ini untuk perang Iran. Satu ada 60 miliar US dollar untuk munition replenishment, jadi untuk menggantikan munisi-munisi yang rusak, dan 13 miliar US dollar untuk intelligence operation yang memang ditujukan untuk merusak infrastruktur di Iran. Oke, Jadi, sederhananya poinnya adalah? Poinnya adalah bahwa dari sisi Amerika Serikat sendiri eskalasinya jelas akan makin tajam. Makanya menurut saya di Iran pun pasti akan melakukan persiapan untuk mengantisipasi dampak-dampak terburuk itu dengan cara melakukan serangan balasan. Oke, kalau kemudian tadi Bung Qasim sempat menjelaskan ada kemungkinan untuk mengusik kondisi sosial Iran, makanya kemudian AS menyerang fasilitas sipil, Mbak Dina, Anda juga menangkap hal yang sama atau ada maksud lain di balik serangan AS ke fasilitas sipil seperti jembatan itu tadi? Tapi jawabnya nanti ya, kita jeda dulu, tetap di Kompas TV, Saudara. Sebelum melanjutkan diskusi, kami sampaikan dulu beberapa informasi berikut, Saudara. Militer Amerika Serikat menghancurkan menara kendali maritim di Pelabuhan Syahid Kalantari, Syabakar, Iran Tenggara. Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM menyebut serangan mengurangi kemampuan Iran untuk mengatur serangan terhadap kapal sipil. Fasilitas itu berada di kawasan Teluk Oman dan diklaim menjadi bagian dari sistem pengawasan yang digunakan Iran untuk memantau aktivitas pelayaran di sekitar Selat Hormuz. Kantor berita pemerintah Iran melaporkan bangunan menara kontrol mengalami kerusakan total akibat serangan itu. Namun tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden. Sementara itu, penasihat senior pemimpin tertinggi Iran menegaskan Tehran akan segera memasuki fase operasi ofensif besar-besaran dan skala penuh jika serangan Amerika Serikat terus berlanjut selama 2 atau 3 hari lagi. Pernyataan menjadi salah satu sinyal paling keras dari pejabat tinggi Iran sejak konflik dengan Amerika Serikat kembali memanas dalam beberapa pekan terakhir. Komentar itu mengindikasikan Tehran tengah mempertimbangkan perluasan target operasi militernya apabila serangan udara Amerika tidak segera dihentikan. ما اگر در 2-3 روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. یعنی چی؟ یعنی دیگه مقابله به مصر رو اکتفا نمی‌کنه. هیچ مرز سیاسی در مقابل نیروهای تهاجمی ایران دیگه امنیت ندارند. Melanjutkan diskusi lagi, Mbak Dina, dari pertanyaan saya sebelumnya, AS coba menyerang fasilitas sipil seperti jembatan sebatas untuk mengganggu kegiatan sosial atau sektor sosial, atau ada hal lain yang coba disasar sebetulnya? Satu yang pasti adalah bahwa Amerika Serikat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dalam kurang dari 2 bulan ke depan, dia punya target untuk menciptakan destruksi yang masif di Iran. Karena dengan dana yang terakhir ini, kelihatannya dari sisi Amerika Serikat
polarisasi antara Republikan dengan Demokrat semakin tajam, sehingga kemungkinan dana keluar lagi dalam jumlah besar untuk perang ini itu bisa lebih sulit kalau sudah melampaui bulan Agustus. Jadi dalam waktu singkat-singkatnya dia akan melakukan meningkatkan cost atau biaya dan juga kerusakan, sehingga Iran akan semakin sulit untuk melakukan perlawanan. Kalau tadi Bung Kasim menyebutkan bahwa kemungkinan ada ground operation, saya lihat juga yang mesti diantisipasi dan ada berita yang beredar itu adalah seputar menghubungkan US Fifth Fleet ya, yang biasanya untuk memantau pergerakan di laut di daerah Persia, itu sekarang sudah mulai dihubungkan dengan pangkalan udara di di Israel, Ofda Air Base di daerah Gurun Negev. Jadi kalau itu memang terhubung, kita juga bisa lihat bahwa serangan-serangan udara akan makin marak nampak untuk menghancurkan wilayah-wilayah yang memang dianggap punya potensi untuk mengirimkan misil dari sisi Iran. Jadi situasinya semakin panas, Mas Tifal. Dan apakah negara-negara sekutu AS akan coba menyerang Iran untuk melawan serangan Iran saat ini? Kalau potensi tentu bisa saja terjadi, yang kemungkinan besar itu karena miskalkulasi atau komunikasi yang kurang lancar di antara Iran dengan para sekutu di Teluk. Sejauh saya melihat selama ini sebenarnya dari pihak Iran itu berusaha untuk memberikan sinyal bahwa serangan itu bukan ditujukan kepada negara-negara Teluk, tetapi kepada fasilitas Amerika Serikat dan untuk melemahkan Amerika Serikat, sehingga perangnya menjadi perang atrisi. Targetnya itu sebenarnya. Jadi tergantung komunikasi antara Iran dengan negara Teluk. Oke, Bung Qasim, Iran akan menyasar negara sekutu AS yang mana lagi setelah ini? Iya, kalau beberapa hari terakhir ini saya kira Iran sudah jelaskan bahwa tidak akan diam saja berhadapan serangan yang diluncurkan dari negara-negara tersebut. Ya pasti mereka bekerja sama-sama Amerika, minimalnya mereka memperbolehkan Amerika Serikat untuk untuk mempunyai lapangan untuk menyerang Iran, dan oleh karena itu Iran juga sudah menyerang pangkalan-pangkalan yang berada, dan bahkan sebagian infrastrukturnya negara-negara tersebut itu diserang Iran minimal di 7 negara, yaitu Irak, Kuwait, Bahrain, Qatar, Yordania, Suria, dan Oman, dan menghancurkan sebagian besar peralatan militer Amerika Serikat, termasuk sistem rudal, radar-radar mereka, area penyimpanan drone, serta beberapa jet tempur dan tanker bahan bakar itu juga dihancurkan dalam serangan Iran itu. Dan saya kira kalau serangan terhadap pangkalan At-Tanaf di Syria itu luar biasa dan sangat penting, karena dalam satu hal yaitu serangan ini merupakan peringatan yang cukup besar bagi rejim Suriah, karena selama beberapa hari terakhir Trump telah mengumumkan bahwa rejim penguasa di Suriah untuk memasuki perang melawan Hizbullah. Dan Iran dengan serangan ini menunjukkan dengan serangan ini bahwa jika kelompok penguasa di Suriah itu bertindak melawan Hizbullah, Iran juga siap untuk mendukung Hizbullah. Dan itu kita harus ketahui bahwa Iran itu sekarang membela diri. Itu bukan Iran yang memulai perang itu. Iran selama 1 tahun terakhir ini 3 kali berunding sama Amerika Serikat, dan dalam setiap kali tiga-tiganya diserang Amerika Serikat. Oleh karena itu Iran dari sisi warga, dari sisi pimpinan militer, mereka sama sekali tidak percaya bahwa perundingan ataupun negosiasi sama Amerika itu akan berhasil, dan itu hanya perlawanan dan perjuangan terhadap mereka yang akan berhasil, dan semua hak-hak Iran itu akan yang akan dikembalikan ke Iran dengan leverage, ya. Dengan leverage, dan leverage itu adalah Salat Hormuz. Yani Iran tidak akan lepas tangan dari Salat Hormuz. Itu yang saya pasti, dan tidak ada keraguan, konsensus di Iran itu bahwa Iran itu tidak akan lepas tangan dari Salat Hormuz.
Oke, masalah Selat Hormuz ini yang lagi-lagi ngotot dari dua belah pihak, Mbak Dina. Kalau menurut Anda, apakah masih bisa ada penengah untuk menyelesaikan masalah ini? Apakah perlu Rusia atau Tiongkok turun tangan jadi penengah, atau malah PBB kita masih bisa berharap, atau ya justru malah akan sulit untuk bisa mencapai kata jalan tengah itu tadi? Sulit. Kalau dalam waktu 2 bulan ke depan, saya melihatnya karena determinasi dari Amerika Serikat atau kegigihan Amerika Serikat untuk pokoknya harus melakukan perusakan sebesar mungkin, secepat mungkin pada pihak Iran, berarti pintu negosiasi, pintu komunikasi untuk sementara itu akan tertutup. Satu yang menjadi potensi sebenarnya bukan lagi Rusia atau China ya sebagai penengah, apalagi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam konteks sekarang itu yang paling bisa membangun komunikasi dan akhirnya nanti membuka jalur diplomasi lagi itu adalah negara-negara tetangga. Jadi peran negara Teluk, kemudian negara lain yang ada di sekitar sana seperti Turki, itu menjadi sangat-sangat penting sebenarnya karena stabilitas di kawasan itu bukan hanya kepentingan buat Iran dan Amerika Serikat, tapi juga buat negara-negara lain yang memang hidupnya bergantung juga dari choke points itu ya, wilayah yang menyempit dan sekarang menjadi taruhan dan sulit sekali untuk dibuka hanya karena Amerika Serikat masih punya agenda pokoknya harus menaklukkan Iran. Oke. Bung Qasim, kalau Anda melihatnya, apakah perlu ada penengah lagi di sini untuk menyelesaikan masalah atau ya hanya menunggu Amerika Serikat untuk melonggarkan ego saja? Iya, saya kira kalau yang di sini kalau perantara atau pihak tetangga macam itu, saya itu tidak akan berhasil karena Amerika Serikat itu kesombongannya luar biasa. Dia pasti tidak mau diperlihatkan sebagai pihak yang rugi atau yang kalah. Oleh karena itu, saya kira itu nampaknya tidak begitu solusinya tidak begitu sederhana. Dan tapi kalau bisa dalam satu hal bisa dia menerima bahwa dia sudah kalah, dia tidak bisa membuka Selat Hormuz tanpa izinnya, tanpa koordinasinya sama Iran, ya pasti saya kira itu insya Allah akan selesaikan problem di Selat Hormuz itu. Oke, Bung Qasim, Mbak Dina, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama saya kali ini. Sehat selalu untuk Anda berdua. Selamat sore. Selamat sore.